Seberapa kuat ataupun posesifnya seorang Joker, Monster T tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Harley. Ekspresi Joker kemudian berubah dan memanggil Harley untuk menemui Monster T secara langsung. Melihat betapa intimnya Harley dan Monster T yang saling menggoda, Joker menjadi sangat marah. Joker langsung menghujamkan sebuah peluru ke kepala Monster T, mendeklarasikan bahwa kekasihnya tidak boleh disentuh orang lain. Tak lama setelah Joker dan Harley berpacaran, Harley berubah menjadi ratu kota Gotham. Siapapun yang berani mengganggu Harley, mereka akan mati. Sebelumnya, Harley hanyalah seorang psikolog di rumah sakit jiwa. Lalu kemudian Harley jatuh cinta dengan pasiennya sendiri, Joker. Bahkan ia membantu Joker untuk kabur. Tapi satu hal yang dilakukan Joker begitu bebas dari penjara sangat menyiksa Harley. Tapi walaupun begitu, Harley tetap mencintai Joker. Ia bahkan tidak ragu untuk bertingkah gila di jalanan, hanya untuk mengejar Joker. Dengan marah ia bertanya pada Joker, tapi Joker tak mau mendengarkan dan memberitahu Harley. Harley masih tetap memohon. Seorang sopir truk berhenti dan berteriak kepada Harley dan Joker. Harley tanpa ragu menembaknya, dan kemudian Harley mengarahkan moncong pistolnya ke arah Joker. Pistol itu tepat berada di kepala Joker. Tapi Joker justru tertawa, tidak takut sama sekali. Harley putus asa. Joker melihat betapa terobsesinya Harley dan bertekad untuk menyingkirkan Harley. Lalu, Joker membawa Harley ke pabrik kimia dan menatap ke sebuah kolam yang penuh dengan cairan kimia. Joker menantang Harley, "Jika kamu benar mencintaiku, melompatlah ke sana." Harley sama sekali tidak ragu. Ia melompat ke dalam kolam berisi cairan kimia itu. Joker yang tadinya hendak meninggalkan Harley, mulai berubah pikiran. Ia berbalik dan melepas jaketnya dan melompat ke dalam kolam cairan kimia itu, menyelamatkan Harley dan memberinya sebuah ciuman. Harley masih hidup, dan lahirlah seorang Harley Quinn yang baru. Tapi kebahagiaan selalu berjalan sangat singkat. Hari ini, ketika sepasang badut gila itu sedang berkencan, Batman, musuh mereka, tiba-tiba muncul, melompat ke atap mobil Joker. Harley yang merasa kencannya telah diganggu menjadi marah. Ia menembaki Batman, dan Joker mengarahkan mobil mereka ke arah sungai dan menceburkan mobilnya. Keduanya tenggelam. Batman yang melihat hal ini kemudian ikut masuk ke dalam air. Tapi ia tak bisa menemukan Joker. Hanya Harley yang mulai tak sadarkan diri. Kemudian Batman memberinya napas buatan. Hal ini menjadi sangat serius untuk Joker. Joker yang tahu bahwa kekasihnya telah tertangkap. Ia diberitahu bahwa Harley dikurung di tempat di mana tak seorang pun dapat kabur dari sana. Joker hanya tersenyum sinis. "Saya hanya ingin menyelamatkan kekasih saya, dan tak seorang pun dapat menghentikan Joker." Harley terlihat sangat kacau. Ia tertangkap ketika mencoba untuk kabur. Dan setelah sebuah pertarungan hebat, Harley kembali diikat ke kursi dan dengan paksa disuntik dengan sebuah bom nano. Harley benar-benar sangat kacau. Tapi bukan hanya dia saja yang telah dibius di sini. Ada beberapa tawanan lain. Salah satu penjaga keamanan dalam perjalanan memindahkan Harley, memberinya sebuah ponsel. Ternyata ia merupakan anak buah Joker. Harley tahu bahwa Joker akan datang. Setelah sampai di tempat tujuan mereka, pasukan militer telah menangkap beberapa penjahat lagi. Cato pernah sekali membakar seluruh penjara dengan kekuatannya. Lalu ada Kapten Boomerang, si pria berkulit hitam. Kemudian, sang kolonel datang. Ia mengancam para penjahat di sana dengan bom nano untuk melakukan sebuah misi. Lalu lahirlah para penjahat Suicide Squad. Setelah bersiap, bos yang sebenarnya memberikan arahan untuk misi yang sebenarnya. Kota ini telah diserang oleh penyihir dan saudaranya yang berasal dari dunia lain. Tujuan mereka adalah untuk menguasai umat manusia. Dan tugas untuk Suicide Squad adalah untuk menghentikan mereka. Tapi misi utama mereka adalah menyelamatkan saudara si bos di pusat kota. Suicide Squad akhirnya pergi ke kota. Kedamaian sudah hilang dari kota. Dan tak jauh dari sana,
Mereka menemukan banyak monster yang mati berlumuran lumpur. Tiba-tiba, muncul serangan monster. Harley melepaskan satu tembakan. Semua orang sibuk saling menembak. Pertempuran kali ini menjadi sangat sengit. Mereka kemudian naik ke atap bangunan. Tembakan demi tembakan, dengan mudah mengalahkan para monster. Kecepatan serangan itu membuat kagum semua orang. Mereka kemudian memasuki bangunan, di mana penyihir bersaudara itu berada. Ketika semua orang sedang menginvestigasi tempat di sekitarnya, Harley sudah berada di dalam lift, mengeluarkan ponselnya, dan menerima pesan yang dikirimkan oleh Joker. Tapi tiba-tiba, seekor monster menyerangnya, mencekik lehernya. Dengan cepat, Harley menembak kepala monster itu. Ia tak lupa merapikan rambutnya lagi. Harley sangat ingin bertemu dengan Joker. Setelah semua serangan telah usai, dan mereka berhasil menyelamatkan saudara si bos. Tapi ketika semua orang sedang menunggu helikopter untuk menjemput mereka, sesuatu yang aneh terjadi. Pasukan militer tidak bisa menghubungi sang pilot. Sang kolonel segera menyadari bahwa terjadi sesuatu yang salah. Mereka segera melepaskan tembakan. Tapi kali ini, Harley mendapat pesan dari Joker. Joker menembaki pasukan militer itu dengan senapan mesin. Dia datang untuk menjemput Harley dan membawanya pulang. Dan pada momen ini, Profesor berusaha mengaktifkan sinyal nanobom milik Harley. Setelah menerima pesan dari Joker, ia melangkah dengan bahagia. Matanya penuh dengan cahaya. Harley bahkan tidak takut dengan hujan peluru di sekitarnya. Saudara si bos marah dan ingin segera meledakkan bom yang ditanamkan di tubuh Harley. Tapi ternyata Harley berhasil melepaskan bomnya. Lalu Harley melompat. Ia bergelantungan pada tali yang dijulurkan dari pesawat, dan tak lupa mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Saudara si bos benar-benar ingin menembaknya sampai mati. Ia kemudian menyuruh Kapten Boomerang untuk membidiknya, kemudian menembaknya. Lalu semua orang berpikir bahwa Harley berhasil terbunuh. Namun Harley berhasil selamat, dan Kapten Boomerang dengan sedikit candaan berkata, dan Joker berhasil menyelamatkan Harley. Mereka berdua saling berpelukan dengan erat. Tapi kebahagiaan mereka hanya berlangsung selama beberapa detik. Pesawat mereka tertembak oleh rudal. Keadaan menjadi kacau. Joker mendorong Harley keluar pesawat. Harley selamat, dan Joker meledak bersama pesawatnya. Harley tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Saudara si bos tersenyum senang. Dia sangat puas. Kemudian ia naik ke pesawatnya. Namun sayangnya, pesawatnya ditembak jatuh oleh penyihir itu. Suicide Squad berkumpul, dan mereka pergi ke sarang penyihir itu. Harley kemudian dijemput oleh kawannya. Dia tetap percaya bahwa Joker tidak mungkin mati. Mereka menemukan penyihir itu. Harley juga mulai merasakan solidaritas dari Suicide Squad. Mereka menghadapi penyihir itu. Mereka langsung menyerang. Namun karena kekuatan mereka yang tak sepadan, Suicide Squad pada akhirnya terpojok. Beruntung, Cato dapat berubah tepat waktu. Ia memulai memberi serangan balik. Ia meledakkan sebuah bom. Si penyihir langsung kalah. Saudara si penyihir tidak terima melihat kakaknya dikalahkan. Dengan cepat berubah wujud dan melakukan serangan, menyerang semua orang yang ada di sana. Dan sang kolonel memberitahu semuanya bahwa kelemahan dari seorang penyihir adalah hatinya. Setiap orang hampir bertemu kematian dalam pertempuran ini. Tapi karena ia kalah jumlah, penyihir itu tidak menyerang lagi. Jadi ia mengajak Suicide Squad untuk bergabung bersamanya dan menguasai dunia bersama. Dan Harley pura-pura tertarik. I lost my pudding, but you can get it back, right? I can, my dear. Penyihir itu berkata bahwa jika Harley mau bergabung bersamanya, ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Harley berlutut ke tanah, dan detik berikutnya, ia meraih pedang dan menebas dada si penyihir, mengambil hatinya, dan seluruh kekuatannya hilang. Sang kolonel menghancurkan hati si penyihir. Penyihir itu menghilang. Kekacauan di dunia teratasi. Semua orang berpikir bahwa mereka akhirnya bisa bebas. Namun tiba-tiba, saudara si bos ternyata belum mati dan ia muncul lagi. Mereka semua bertanya-tanya, kenapa ia belum mati? Suicide Squad kembali di penjara. Ketika Harley sedang menikmati kopinya, segerombol orang bermasker menyerang ke dalam sel.
dan melumpuhkan para penjaga dengan mudah. Salah satu dari orang bermasker itu membuka sel Harley. Melepas maskernya, ternyata itu adalah Joker. Dia berjalan ke arah Harley. Ayo pulang. Itulah review film kali ini. Selamat menikmati.